Pendekar Pedang bab 176-179. Lu Wanhao berusia sekitar 50 tahun, mengenakan kemeja putih Konfusianisme, dengan rambut terawat, dan terlihat lembut dan sederhana. Di belakangnya adalah Tuan Muda Lu dengan tuxedo putih, dan Lu Tianjiao, yang cantik dan mulia dengan gaun merah. Kerumunan secara alami dibagi menjadi dua kolom, dan memberi salam. Direktur Lu ada di sini. Halo Direktur Lu. Saya telah bertemu dengan orang terkaya Lu. Banyak petinggi dari seluruh dunia menyambut Lu Wanhao dengan rendah hati. Lu Wanhao tersenyum dan mengangguk, memanggil nama dua orang dari waktu ke waktu dan mengucapkan beberapa kata sopan. Setiap kali dia memanggil nama seseorang, itu akan menyanjung orang itu dan membuat orang lain iri. Lu Wanhao seperti seorang kaisar yang meninjau para menteri. Dia menjadi inti dari konferensi 10.000 pedagang begitu dia datang. Tentu saja, Lu Wanhao memiliki kualifikasi ini. Di Jiangyang, grup Marriott-nya adalah pemimpin yang layak, jauh di depan. Kecuali keluarga Han Dongwang yang bisa menekannya, semua orang hanya bisa melihat ke atas. Lu Wanhao berjalan langsung ke meja nomor 1, yang selalu disediakan untuknya. Saat Lu Wanhao duduk, seorang pria gemuk dengan perut buncit mengambil gelas anggur dan berjalan mendekat. Direktur Lu, saya Xiao Wang, apakah Anda masih ingat saya? Pria gendut itu seumuran dengan Lu Wanhao, tetapi dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah di depan Lu Wanhao, membungkukkan pinggangnya dengan ekspresi menyanjung. Lu Wanhao tertawa dan berkata, grup Qinglin Presiden Wang memiliki banyak kontak bisnis dengan saya. Kami minum bersama setengah tahun yang lalu, bagaimana saya bisa melupakannya? Wang Qinglin tersanjung dan berkata, oh, tidak memikirkan apa yang terjadi setengah tahun yang lalu, Direktur Lu masih mengingatnya. Lu Wanhao tertawa dan berkata, jangan diam, Tuan Wang, silakan duduk. Terima kasih Direktur Lu. Sikap baik Lu Wanhao membuat banyak orang kaya dan terkenal yang ingin mengunjunginya namun khawatir ditolak menghela nafas lega. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang tampak lembut dengan setelan hitam dan kacamata berjalan mendekat. Kakak Lu. Setelah berbicara, dia otomatis duduk di sebelah Lu Wanhao tanpa menunggu Lu Wanhao menyapanya. Wang Qinglin buru-buru berdiri, dan mengulurkan tangannya dengan hormat, Tuan Li, saya sudah lama mengagumi Anda. Li Dong. Li Dong yang mana? Menjadi begitu santai di depan orang terkaya Lu. Orang kaya dan terkenal lokal di Jiangyang secara alami mengenal Li Fengcheng, ketua grup Fengcheng, yang menempati urutan kedua dalam kekuatan komprehensif. Namun, sebagian besar orang kaya dan terkenal di tempat lain tidak saling mengenal. Namun, setelah mendengar grup Fengcheng, semua orang tahu siapa Direktur Li itu. Ini adalah yang kedua setelah keberadaan grup Marriott, salah satu dari sedikit bos Jiangyang, Li Fengcheng. Lu Wanhao menuangkan segelas anggur untuk Li Fengcheng sendiri, dan berkata sambil tersenyum, bukankah saudara Li baru-baru ini pergi ke ibu kota untuk pembangunan? Bagaimana situasi di sana? Li Fengcheng menggelengkan kepalanya, oh. Tempat seperti Kyoto adalah naga tersembunyi yang benar-benar berjongkok, saya melemparkan lebih dari 1 miliar yuan di masa lalu, dan saya bahkan tidak membuat cipratan, jadi mari kita tetap di Handong kita dengan jujur. Handong lebih baik. Lu Wanhao tertawa di jalan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya jangkung bersulang. Direktur Lu, Direktur Li, grup Haohan Zhao Haihua sopan. Suara Zhao Haihua sekuat sosoknya. Lu Wanhao tertawa dan berkata, Tuan Zhao, silakan duduk. Li Fengcheng juga mengangguk, dan berkata, duduk. Melihat dua orang yang lewat, mereka langsung diterima oleh Lu Wanhao dan Li Fengcheng, dan mata semua orang menyala. Jiangyang peringkat pertama dan bos super kedua, jika mereka bisa mengenal satu, mereka akan bisa membuat mereka bahagia selama setengah tahun ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyatukan dua orang sekaligus. Wang Shao dan generasi kedua yang kaya itu mulai memuji Wang Shao dan Zhao Shao saat ini. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Zhao, kalian luar biasa. Anda bisa duduk dengan Direktur Lu dan Direktur Li, sangat membuat iri. Ini akan cukup untuk kalian berdua banggakan selama setengah tahun. Tuan Zhao segera dengan wajah sombong, ayah mereka terkenal, dan putra mereka juga terkenal.
Pada saat ini, dua lagi pengusaha kaya setempat berjalan untuk bersulang untuk Lu Wanhao dan Li Fengcheng, dan mereka juga terserap ke meja nomor 1. Tiba-tiba, murid Qin Fan menyusut sedikit. Lin Yanqi mengambil gelas wine dan berjalan menuju meja 1. Sebagai perusahaan yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, grup Yanqi, Lin Yanqi, ketua yang muda dan cantik, tentu saja menarik banyak perhatian. Saat Lin Yanqi menginjak sepatu hak tingginya dan berdiri dari kursinya, banyak mata yang sudah tertarik. Tentu saja, di antara tatapan tersebut, ada kekaguman, ketidakpedulian, dan kecemburuan adalah yang paling umum. Toh, lahirnya grup Yanqi telah menggugah minat banyak orang. Banyak orang tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tetapi mereka berharap grup Yanqi segera bangkrut. Lin Yanqi berjalan ke meja No. 1, mengangkat gelas anggurnya dengan murah hati, dan berkata sambil tersenyum, Ludong, Lidong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kalian berdua masih tampan. Li Fengcheng, yang tadi masih tersenyum, tiba-tiba menatap melirik Lin Yanqi. Dia mendengus dingin, mengangkat gelasnya, tetapi berkata kepada Wang Qinglin yang ada di sampingnya, Tuan Wang, bersulanglah. Saya menghormati Direktur Li. Wang Qinglin tersenyum hati-hati. Meja orang berbicara satu sama lain, langsung memperlakukan Lin Yanqi sebagai udara. Ini adalah orang pertama yang pergi bersulang dan ditinggalkan dalam kedinginan. Wajah Lin Yanqi membeku. Jika itu adalah seseorang tanpa keberanian, dia mungkin akan berbalik dan kembali dengan putus asa. Namun, Lin Yanqi terkejut sesaat, dan kemudian tersenyum dengan ekspresi tidak berubah. Direktur Li, Lin Yanqi dari grup Yanqi. Ini bersulang. Untuk Anda. Grup Yanqi. Apakah saya kenal dengan Anda? Mengapa semua kucing dan anjing di sini untuk bersulang untukku? Kukuku. Seseorang menutup mulutnya dan tertawa pelan. Pada kesempatan ini, dibandingkan dengan kucing atau anjing oleh Direktur Li dari grup Fengcheng, saya khawatir dia akan dipaku pada tiang rasa malu selama sisa hidupnya. Wang Qinglin melirik Lin Yanqi, yang memiliki wajah jelek, merasa senang atas ketidakberuntungannya. Di kursi, Zhao Haihua dari grup Haohan, musuh lama grup Yanqi, memiliki senyum yang lebih bersemangat di wajahnya. Hehe, Lin Yanqi, kamu sudah lama bertengkar denganku, hari ini aku adalah tamu kehormatan, dan kamu hanya bisa berdiri di samping, direduksi menjadi kucing atau anjing. Ini sangat menyegarkan. Tidak jauh, Qin Fan, yang sedang menonton adegan ini, tiba-tiba menjadi gelap. Kulit Lin Yanqi berubah, dia menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum lagi, Li Dongzhen bisa bercanda, grup Yanqi masih memiliki banyak kontak bisnis dengan grup Fengcheng Anda. Mengapa Anda begitu banyak melupakan banyak hal? Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan meminta seseorang menghentikan kerja sama dengan grup Yanqi segera. Li Fengcheng mencibir dan segera menelepon. Hei, Sekretaris Wang, batalkan semua kerja sama antara perusahaan kami dan grup Yanqi. Kali ini, semua orang di tempat kejadian mencium sesuatu yang tidak biasa. Wajah Lin Yanqi menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Grup Fengcheng adalah perusahaan peringkat kedua di Jiangyang. Memiliki keluarga besar dan bisnis besar. Dia biasanya berhati-hati dan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah menyinggung Li Fengcheng. Dia tidak tahu mengapa dia mempermalukan dirinya sendiri di konferensi Wanxiang hari ini. Tuan Li, saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak pernah menyinggung Anda, dapatkah Anda memberitahu saya alasannya? Li Fengcheng mengambil segelas anggur dan meminumnya. Dentang. Setelah minum, dia membanting gelas anggur ke tanah, gelas keras itu berguling beberapa kali di atas karpet lembut, tetapi tidak pecah. Karena aku ingin menghancurkanmu. Li Fengcheng memandang Lin Yanqi dengan dingin, seolah-olah grup Yanqi sudah ada di sakunya. Wajah Lin Yanqi dingin dan suaranya rendah, mengapa? Tolong, Tuan Li, beri saya alasan. Li Fengcheng tersenyum dengan jijik. Apakah saya perlu alasan untuk menghancurkan grup Yanqi kecil Anda? Grup Fengcheng ingin menghancurkan grup Yanqi. Ya Tuhan, ini berita besar. Ngomong-ngomong, grup Yanqi tidak membenci grup Fengcheng.
Mengapa Li Fengcheng tiba-tiba ingin menghancurkan grup Nianqi? Dan sepertinya begitu tidak ada ruang untuk itu, hehe. Siapa yang membuat grup Nianqi berkembang terlalu cepat tahun ini dan menyentuh keju banyak orang? Grup Fengcheng seharusnya ingin menghilangkan pesaing potensial ini. Semua orang berspekulasi, dan beberapa yang mengetahui berita itu sebelumnya orang, di sisi lain, menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan. Wang Xiaoyao memandang Qin Fan dari kejauhan, dan mencibir dengan ganas, "Wah, Anda tahu, klakson untuk menyerang grup Nianqi sudah berbunyi, dan grup Nianqi akan segera hancur, Anda hanya menunggu untuk mengemis makanan. Pada saat itu, saya pikir Anda masih punya uang untuk menyewa seorang master untuk melindungi Anda. Ketika lelaki tua ini pergi dari sisi Anda, saya akan membuat Anda berlutut dan memanggilnya kakek." Li Nianqi tidak perlu menahan diri ketika kata-kata sampai pada titik ini. Dia memandang Li Fengcheng yang sombong, dan tersenyum dingin. "Saya akui bahwa grup Fengcheng memang sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan grup Nianqi saya. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung." Li Nianqi aura yang mendominasi dari seorang wanita yang kuat akhirnya benar-benar dilepaskan. Tanpa diduga, Li Fengcheng tiba-tiba tersenyum aneh, "Hehe, Li Nianqi, janda permaisurimu telah bangun, apakah menurutmu aku memanggilmu surat perang?" Pertempuran sudah dimulai. Saat dia selesai berbicara, ponsel Li Nianqi berdering tiba-tiba. Dia melihat dalam-dalam ke Li Fengcheng yang sombong, dan menghubungkan telepon. "Hu tua, ada apa?" Suara seorang lelaki tua di telepon memanggil dengan penuh semangat, "Ketua, ada yang salah. Mei Hua, Haixing, dua orang terbesar kita ini mitra tiba-tiba menghentikan kerja sama mereka dengan kami. Dengan cara ini, 90% proyek perusahaan kami akan terpaksa dihentikan. Cepat dan pikirkan cara." Li Nianqi berkata di kakinya dengan terhuyung-huyung, telepon hampir jatuh ke tanah. "Bagaimana? Mei Hua dan Haixing telah bekerja sama dengan grup Nianqi selama bertahun-tahun, mereka selalu saling menguntungkan dan memiliki keterikatan kepentingan yang mendalam. Bagaimana mereka tiba-tiba dapat menghentikan kerja sama mereka? Kecuali ada tekanan kuat atau kepentingan besar yang memaksa mereka melakukannya." Dia buru-buru memandang Li Fengcheng dengan cibiran sombong, "Mei Hua dan Haixing adalah kesalahanmu." Li Fengcheng tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu telah menerima berita itu, aku hanya memberi mereka sedikit pengingat, dan mereka akan mengerti bagaimana caranya tangani." Selesai. Melihat ada yang tidak beres, Su Qing bergegas mendekat, berdiri di belakang Li Nianqi dan bertanya, "Ketua, apa yang terjadi? Mei Hua dan Haixing tiba-tiba menghentikan kerja sama kami dengan kami. Grup Nianqi, ini selesai. Jika 80% proyek ditangguhkan, maka niat investasi yang dia tanda tangani dengan grup Jianlin setelah pergi ke Sihai harus berakhir. Grup Nianqi akan terjebak dalam krisis ganda dari rantai modal yang putus dan penutupan proyek. Ditambah dengan halangan grup Fengcheng, akan sangat sulit bagi grup Nianqi untuk bertahan dari krisis ini." Li Nianqi mau tidak mau merasa malu ketika dia memikirkan hasil yang telah dia kerjakan dengan sangat keras selama setengah hidupnya menjadi hancur. "Oh, itu semua salahku karena terlalu cemas. Jika bukan karena risiko mengambil sebidang tanah itu, bahkan jika Li Fengcheng merencanakan untuk waktu yang lama, dia tetap tidak akan mampu mengguncang fondasi grup Nianqi." Melihat ekspresi sedih Li Nianqi, Su Qing cemas. "Direktur Chang, semakin Anda harus ceria saat ini. Pikirkan, ketika Anda melarikan diri dari keluarga Li tanpa apa-apa, bukankah kamu masih bertahan? Bahkan jika grup Nianqi benar-benar menghilang, apakah kamu masih punya rumah, dan Xiao Fan?" Mata kosong Li Nianqi tiba-tiba menghidupkan kembali harapan. "Benar, aku masih punya Xiao Fan. Aku belum kalah, aku tidak boleh kalah." Li Nianqi dengan cepat menjadi tenang, dan segera menutup matanya untuk memikirkan solusinya. Segera, dia membuka matanya dan memanggil orang yang bertanggung jawab atas grup Nianqi. "Hu tua, karena mereka melanggar kontrak, tuntut mereka. Selain itu, segera cari mitra baru. Jika Anda tidak dapat menemukannya di kota ini, pergilah ke kota lain untuk menemukannya. Selama harga yang kami berikan adalah cukup tinggi, Anda tidak akan takut bahwa Anda tidak akan dapat menemukan seseorang untuk mengikuti kami."
Kerja sama. Tetap menyimpannya. Li Nianqi memandang Li Fengcheng dengan dingin, jika kamu hanya memiliki sarana ini, itu tidak cukup untuk mengalahkan grup Nianqi. Li Fengcheng tersenyum dingin, apakah menurutmu aku memiliki sarana ini? Jangan khawatir, kamu akan segera akan menjadi kejutan. Li Nianqi mengerutkan kening, dan kecemasan yang kuat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Bahaya tersembunyi terbesar dari grup Nianqi bukan di luar, tetapi di dalam. Ketika Li Nianqi mendirikan grup Nianqi, untuk menarik investasi, kontrak para direktur itu terlalu longgar, bahkan mereka berjanji bisa menarik sahamnya kapan saja. Jika dia adalah Li Fengcheng dan ingin menghancurkan grup Nianqi, dia pasti akan mulai dengan para pemegang saham itu. Selama bertahun-tahun, dengan pesatnya perkembangan grup Nianqi, harga saham pemegang saham juga meningkat lebih dari 10 kali lipat, membuat Li Nianqi hampir melupakan bahaya tersembunyi ini. Sekarang krisis tiba-tiba ditemui, Li Nianqi langsung memikirkan bahaya tersembunyi ini. Sekarang, dia hanya bisa berharap Li Fengcheng tidak memahami kontrak pemegang saham dalam grup Nianqi, dan dia tidak berharap untuk memulai dari aspek ini. Namun, saat beberapa sosok familiar muncul di pintu masuk aula, hati Li Nianqi langsung tenggelam ke dasar lembah. Itu adalah 7 sutradara termasuk Zhou Jie, Wang Dong, Yang Dong, dan Qian Dong. Melihat beberapa orang, Li Fengcheng tertawa dan berkata, mereka ada di sini, Li Nianqi, ini kejutan yang saya siapkan untukmu. Zhou Jie memimpin 6 direktur lainnya, dan berjalan langsung di depan Li Fengcheng di bawah tatapan semua orang. Tuan Li, saya datang. Kami telah menarik saham kami dari grup Nianqi, dan kami berharap saudara Li dapat menerima kami. Li Fengcheng tertawa penuh kemenangan, haha, sambutan hangat. Zhou Jie menundukkan kepalanya dan memberi hormat, lalu berbalik dan melirik ke samping Li Nianqi pucat. Hehe. Dia hanya tersenyum dingin dan bahkan tidak menyapa. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepada semua orang di aula, Li Nianqi, ketua grup Nianqi, bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, menyebabkan rantai modal perusahaan putus. Li Nianqi, ketua, tidak peduli tentang hal ini. Bukannya kami mengkhianati grup Nianqi, itu benar-benar ketua grup Nianqi yang bertindak terlalu jauh. Semua orang di aula tercengang dengan berita Zhou Jie. Putra Li Nianqi berani menyinggung Tuan Muda Lu. Bukan hanya Tuan Muda Lu, kamu tidak mendengarkan Zhou Jie, anak itu bahkan tidak memandang rendah pangeran kedua. Benarkah? Hehe, apa kamu bodoh? Di seluruh Handong, kecuali keluarga Wang, siapa lagi yang berani disebut putra kedua raja? Tidak mungkin. Kamu bilang anak itu bahkan berani menyinggung anggota keluarga Wang di Handong. Lalu mengapa tidak? Bung, tidak heran pemegang saham grup Nianqi telah mengkhianati satu demi satu. Sebelum Qin Fan muncul, dia telah menciptakan gelombang kebencian. Hampir semua orang diam-diam mengutuk pria besar dari grup Nianqi itu. Di antara mereka, orang yang paling banyak dimarahi tidak lain adalah Chen Heida dan Old Li Qingdong. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Li Nianqi, ketua grup Nianqi, yang bijaksana selama separuh hidupnya, dihancurkan oleh putra seorang pria. Tanda seru. Saya tidak mematahkan kakinya. Sebenarnya, jika petinggi seperti Chu Tianxiong diam-diam menyelidiki identitas Qin Fan, mereka akan mengetahui hubungan antara Qin Fan dan grup Nianqi. Namun, mereka tidak berani. Di mata mereka, Tuan Qin adalah dewa yang hidup, siapapun yang berani menyelidikinya akan mati. Direktur Zhou, kami mendukungmu. Li Nianqi melawan arus, grup Nianqi pantas bangkrut. Ya, perusahaan semacam ini tidak memiliki masa depan sama sekali. Awalnya, saya akan bekerja sama dengan grup Nianqi. Untungnya, Anda mengungkapnya tepat waktu. Beberapa orang yang ingin mengambil kesempatan untuk menjilat grup Fengcheng mulai bekerja sama dengan Zhou Jie dan yang lainnya untuk memfitnah grup Nianqi. Terlebih lagi, mereka berteriak memanggil putra Li Nianqi untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Lu. Qin Fan mendengarkan dengan sangat jelas, dan Chu Tianxiong adalah orang yang paling keras berteriak. Di meja tempat Li Nianqi duduk, semua orang pergi dengan bersih, bahkan meja yang berdekatan pun kosong.
Dengan meja tempat Li Nianqi duduk sebagai pusatnya, sepertinya membentuk ruang hampa. Terpencil. Ini adalah situasi grup Nianqi saat ini. Mata Li Nianqi menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Direktur Zhou, Direktur Wang, Direktur Yang. Saya, Li Nianqi, bertanya pada diri sendiri mengapa Anda mengkhianati grup Nianqi saat ini. Anda tidak hanya mengkhianati, tetapi juga memfitnah grup Nianqi. Apakah grup Nianqi sedang sekarat? Grup Nianqi bukan hanya milik saya, Li Nianqi, tapi juga hasil kerja keras kalian semua. Li Nianqi masih ingin menyelamatkannya, dan satu orang adalah satu orang jika dia bisa menyelamatkannya. Rantai modal sudah putus, tidak diragukan lagi lebih buruk. Beberapa direktur menundukkan kepala karena malu, dan mereka sebenarnya agak enggan meninggalkan grup Nianqi begitu saja. Namun, musuh grup Nianqi terlalu kuat, dan syarat yang ditawarkan pihak lain memang tidak mungkin mereka tolak. Demi keuntungan, mereka hanya bisa memilih untuk mengkhianati grup Nianqi. Direktur yang tersenyum dingin, Li Nianqi, Anda tidak perlu membuang waktu dengan sia-sia. Karena semua orang telah memutuskan untuk datang ke sini, mereka memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan grup Nianqi. Bangkrut. Di tangan orang-orang sepertimu. Semakin cepat kamu keluar, kamu akan semakin bijaksana, dan pada akhirnya kamu akan kehilangan segalanya. Zhou Jie tertawa dan berkata, kakak yang benar. Li Nianqi, kamu tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata Anda. Grup Nianqi berada di ujung kekuatannya, dan cepat atau lambat akan ditutup. Jika Anda bersedia menjual grup Nianqi dengan harga murah, mungkin orang lain akan mengambil alih. Jika Anda masih bersikeras untuk bertahan, setelah berita penarikan saham kami menyebar, mitra grup Nianqi pasti akan menarik diri dalam jumlah besar. Pada saat itu, grup Nianqi tidak akan berharga. Li Fengcheng mencibir, Li Nianqi, menyerah. Berjuang silakan. Jual grup Nianqi kepada saya, dan keluarga Anda tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Jika tidak, keluarga Anda akan pergi mengemis makanan. Semua orang kaya dan terkenal di aula memandang Li Nianqi, kebanyakan dari mereka memandang Li Nianqi ketidakpedulian, dan beberapa cibiran sombong, hanya sedikit orang yang menyatakan simpati atas pengalaman Li Nianqi. Oh, grup Nianqi sudah berakhir. Ya, grup Fengcheng telah merencanakan hari ini sejak lama. Tentu saja, tanpa perencanaan beberapa bulan, langkah ini tidak mungkin. Generasi kedua yang kaya dikam, Wang Shao menoleh untuk melihat posisi Qin Fan, memberi isyarat kepadanya dengan ibu jari dari kejauhan, lalu menundukkan kepalanya. Dia menantang Qin Fan dengan mulutnya, nak, grup Nianqi sudah berakhir, kamu hanya menunggu untuk meminta makanan. Hahaha. Pendeta Tao tua itu tampak marah dan memandang Qin Fan, Tuan, hanya kamu yang bisa menyelesaikan Nianqi sekarang. Kelompok itu dalam masalah. Ye Qingcheng juga menatapnya, dengan sedikit harapan di matanya. Qin Fan tanpa ekspresi, menatap ibunya yang diisolasi di lapangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan terburu-buru, aku menunggu. Pada saat ini, Li Nianqi sangat terpukul. Jika dia maju untuk menyelamatkan, frustrasi akan menemani Li Nianqi sepanjang hidupnya. Dia harus menunggu sampai Li Nianqi mendapatkan kembali ketenangannya dan keluar dari simpulnya sebelum dia bisa bergerak. Terlebih lagi, dia merasa bahwa Li Nianqi tidak akan dikalahkan dengan mudah. Hal lain, dia merasa bahwa apa yang dilakukan Li Fengcheng lebih seperti melakukan sesuatu untuk orang lain, karena dia tidak memiliki motivasi yang cukup untuk berurusan dengan grup Nianqi. Ada tangan tak terlihat di balik layar, memanipulasi semua ini dalam kegelapan. Dia ingin mencari tahu siapa yang berada di belakang layar. Karena Qin Fan membiarkannya menunggu, pendeta Tao tua itu hanya bisa mengepalkan tinjunya secara diam-diam. Kulit Li Nianqi berubah beberapa kali. Inilah yang paling dia takuti. Apapun yang menakutkan akan datang. Pemahaman musuh tentang grup Nianqi jelas lebih dalam dari yang dia bayangkan. Namun, semakin putus asa dia, semakin jelas karakter wanita kuat Li Nianqi terungkap. Dia memandang Li Fengcheng dan tersenyum dingin, Ketua Li,
menurut Anda apakah jika direktur ini diambil dari grup grup Nianqi hanya dapat dibantai? Kalau begitu Anda meremehkan saya, Li Nianqi juga. Dia berbalik tiba. Tanda hubung. Tiba, matanya menyapu orang-orang kaya dan terkenal di aula. Semua orang segera menahan napas dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang ingin dia lakukan? Pada saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Zhou Jie sedikit menyipitkan matanya, diam-diam menebak apa yang ingin dilakukan Li Nianqi. Li Fengcheng tersenyum dingin, mengambil segelas anggur lagi, dan meminumnya, mengudara. Saya melihat masalah apa yang bisa Anda buat. Bahkan Luan Hao, yang tersenyum dan diam, memiliki kilasan keraguan di matanya. Li Nianqi tiba-tiba berjalan menuju tengah aula, diikuti oleh Su Qing, yang merupakan pendukung setia Li Nianqi. Semuanya, grup Nianqi sayangnya diplot oleh penjahat. Hari ini, saya bersedia menjual setengah saham grup Nianqi secara gratis kepada mereka yang dapat membantu saya mengatasi kesulitan. Bolehkah saya bertanya pahlawan mana yang mau mencobanya dengan grup Nianqi saya? Kata-kata Li Nianqi, nyaring dan kuat, bergema di telinga semua orang di aula. Apakah dia bodoh? Menjual setengah saham grup Nianqi secara gratis sama dengan memberikan setengah saham grup Nianqi. Hehe, dia tidak bodoh. Dan dia sangat bijaksana, berani, dan lebih berani dari banyak orang. Yang dihadapi grup Nianqi sekarang bukanlah krisis, tetapi hidup dan mati. Sampai mati. Li Nianqi benar-benar luar biasa bisa mendirikan grup Nianqi yang besar hanya dalam beberapa tahun. Di aula, semua orang mulai berbisik. Kegembiraan mulai terlihat di wajah beberapa orang. Orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam konferensi 10.000 pedagang hari ini semuanya adalah nama besar di masyarakat kelas atas di Handong Timur. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Li Fengcheng, mereka juga ingin meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka dapat mengambil setengah dari saham grup Nianqi dan membantu grup Nianqi mengatasi kesulitan hari ini, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat dalam waktu singkat, dan tidak akan menjadi masalah untuk melampaui grup Fengcheng. Apalagi bagi para bos besar dari kota lain, ancaman grup Fengcheng terhadap mereka tidak sebesar perusahaan lokal, dan beberapa orang sudah siap untuk pindah. Su Qing menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Ketua, apakah setengah dari bagiannya terlalu banyak?" Li Nianqi terlihat serius dan tetap diam. Jika dia tidak menghadapi situasi putus asa, bagaimana dia bisa memberikan setengah dari sahamnya? Jika Anda tidak memberikan setengah dari saham, bagaimana mereka yang mendapatkan saham mengambil risiko melawan grup Fengcheng? Selain itu, meskipun dia menyerahkan setengah dari sahamnya, Li Nianqi masih memiliki 50% saham di tangannya. Dia masih memiliki kekuatan pengambilan keputusan di grup Nianqi, yang lebih baik daripada dimusnahkan oleh Li Fengcheng. Zhao Haihua, bos grup Haohan, saingan lama grup Nianqi, yang merasa senang atas kemalangannya, tiba-tiba membeku, menatap punggung ramping Li Nianqi dengan ekspresi muram. Li Nianqi, seorang wanita yang telah sampai sejauh ini, benar-benar memiliki beberapa trik. Luan Hao menatap Li Nianqi dengan sedikit kekaguman. Wajah Li Fengcheng menjadi gelap dalam sekejap, dia berdiri tiba-tiba, dan melirik para pengusaha yang siap bergerak. Biarkan aku melihat siapa yang berani. Kekuatan grup Fengcheng menempati urutan kedua di seluruh kota Jiangyang. Kelompok kota masih dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun prestise Li Fengcheng tidak sebanding dengan Luan Hao, tidak ada yang ingin membuatnya cemas. Para pengusaha yang baru saja akan mengambil langkah mulai mempertimbangkan di dalam hati mereka, jika layak mengambil setengah dari saham grup Nianqi, ada baiknya menjadi musuh Li Fengcheng. Jawabannya negatif. Jika grup Nianqi sedang dalam masa kejayaannya, pasti akan mampu melawan Li Fengcheng untuk mendapatkan setengah dari saham ini. Namun, jelas tidak ada gunanya melawan Li Fengcheng untuk mendapatkan setengah dari saham grup Nianqi. Melihat orang-orang yang telah mereda, Li Nianqi mulai merasa cemas. Dia tahu betul bahwa jika ambisi orang-orang itu tidak dapat dirangsang sepenuhnya sekarang, begitu antusiasme mereka memudar, akan sulit untuk membangkitkan semangat mereka. Dia pasti menyalakan api.
Lin Yanqi berteriak lagi, siapapun yang mau membantuku, aku bersedia mengambil 51% sahamnya. Desis. Semua orang tersentak. Meski selisihnya hanya 1% saham, namun sifatnya sangat berbeda. Ini sama saja dengan memberikan grup Nianqi kepada orang lain sepenuhnya. Ini. Su Qing tampak tertekan, tetapi dia juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara saat ini. Zhao Haihua tidak bisa membantu tetapi berseru, Lin Yanqi, kamu benar-benar gila. Wajah Li Fengcheng jelek, kondisi yang ditawarkan oleh Lin Yanqi terlalu menarik, dan dia telah melihat beberapa orang menunjukkan tatapan fanatik. Lin Yanqi, aku akui kamu sangat berani. Tapi, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu berhasil? Li Fengcheng tiba-tiba melangkah maju, menatap semua orang, dan paksaan tak terlihat menyapu ke arah mereka. Hari ini, aku, Li Fengcheng, ingin menghancurkan grup Nianqi. Jika ada yang berani membantunya, itu sama saja dengan menjadikan Li Fengcheng musuhku. Aku akan melawannya sampai akhir. Sengit. Tanda seru. Penentu. Sombong. Grup Fengcheng, kekuatan komprehensif terbesar kedua di Jiangyang, memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketika keluarga Wang dan keluarga Lu tidak maju. Beberapa orang yang tersentuh oleh janji Lin Yanqi tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Setelah memenangkan grup Nianqi, dimungkinkan untuk melampaui grup Fengcheng dalam beberapa tahun, tetapi setidaknya beberapa tahun kemudian. Namun, setelah menjatuhkan grup Nianqi, mereka akan menghadapi situasi pertempuran langsung melawan grup Fengcheng. Mungkin sebelum mereka mencerna grup Nianqi, mereka akan dikalahkan oleh grup Fengcheng. Ini tidak sebanding dengan lilinnya. Antusiasme semua orang tiba-tiba turun. Wajah Lin Yanqi jelek, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa kegembiraan di wajah semua orang mulai melemah. Bahkan jika grup Nianqi diberikan kepada orang lain, tidak ada yang berani melawan grup Fengcheng. Sekarang, satu-satunya harapan adalah grup Jianlin. Grup Jianlin berada di wilayah Sihai, jadi tidak perlu takut pada Li Fengcheng. Lin Yanqi mengeluarkan ponselnya, siap meminta bantuan grup Jianlin. Li Fengcheng tiba-tiba terkekeh, Lin Yanqi, apakah kamu akan meminta bantuan dari grup Jianlin? Direktur Lu, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Kakak Li, kekuatanmu masih menakutkan. Su Qing buru-buru mendukungnya, dan menghiburnya dengan suara yang dalam, ketua, Anda harus bergembira. Lin Yanqi menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya, sudah berakhir, grup Nianqi sudah berakhir. Tidak ada yang bisa membantu kita. Melihat Wang Jianlin yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Li Fengcheng dan Luan Hao, Lin Yanqi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, tidak heran Wang Jianlin setuju begitu saja hari itu. Saya khawatir dia hanya mencoba untuk menstabilkan saya sehingga saya akan tidak terus mencari seseorang untuk diajak bekerja sama. Tatapan Lin Yanqi, tiba-tiba penuh keraguan, tidak, hanya satu Li Fengcheng yang tidak bisa membuat Wang Jianlin meletakkan tubuhnya dan bekerja sama dengannya. Pasti ada seseorang di belakangnya. Titik. Anda ingin terus berjuang. Saya akan memberi Anda waktu, Anda terus memindahkan bala bantuan, dan saya akan melihat siapa yang berani membantu Anda. Li Fengcheng menikmati mendorong lawannya ke sudut dan menyaksikan lawannya runtuh dan putus asa selangkah demi selangkah. Mata Lin Yanqi menyapu aula lagi, tidak ada yang mau membantunya, dan tidak ada yang berani ikut campur dalam masalah ini. Wang Shao dengan bersemangat mengangkat jari tengahnya ke arah Qin Fan, nak, grup Nianqi sudah berakhir, begitu juga kamu. Qin Fan dengan wajah poker, perlahan bangkit dan berjalan ke meja di belakang Lin Yanqi untuk duduk. Pendeta Tao tua itu mengangkat kepalanya, seperti angsa putih besar yang bangga, berdiri di belakang Qin Fan, memandang rendah semua pahlawan, penampilannya hampir seperti menunjuk ke semua orang dan berkata, kecuali tuanku, semua yang duduk di sini adalah sampah. Ye Qingcheng dan Xia Zhu berdiri di samping Qin Fan, menatap kerumunan dengan dingin, mereka luar biasa. Semua mata terfokus pada Qin Fan hampir secara instan. Di aula, orang-orang kaya dan terkenal itu sedikit terkejut. Siapa anak ini? Berdiri dan duduk di sebelah Lin Yanqi saat ini.
Pertanyaan muncul di benak semua orang pada saat yang sama, dan kemudian mereka mulai menanyakan identitas Qin Fan. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Fan sebenarnya adalah putra Lin Yanqi, ejekan mendalam muncul di wajah semua orang. Siapa aku? Ternyata pria besar itu. Bocah inilah yang menyinggung tuan muda pertama Lu, dan masih tidak menganggap serius tuan muda kedua Wang. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan ini? Meski begitu, semua orang memandang Lin Yanqi dengan sarkasme. Dalam pandangan mereka, dengan putra yang begitu menantang, bahkan jika grup Nianqi tidak dimusnahkan oleh Li Fengcheng, itu tidak akan jauh dari kebangkrutan.